بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابهم الكرام أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang hormati segenap guru-guru tiang, semua pengurus masjid, Bapak Ibu tiang, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama mengisi waktu luang kita dengan amal soleh. Sungguh semua waktu yang Allah titipkan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Sedetik pun tidak ada yang terlewatkan oleh para malaikat, sehingga nanti di akhirat itu dijelaskan dalam suatu riwayat, la tazalu qadam 'abdin hatta yus'alu an arba'. Orang itu tidak bakalan masuk surga kecuali dipertanyakan tentang 4 perkara. Salah satu di antara pertanyaan itu adalah, nih umur yang Allah titipkan kita gunakan untuk apa? Maka nanti di akhirat itu yang bakalan bersaksi adalah bukan sekadar mulut, enggak, tetapi yang bersaksi adalah anggota badan yang kita lakuin untuk melakukan amal ibadah tersebut. Makanya dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah Ta'ala, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka. Yang ngomong itu yang apa? Kaki, tangan, semua anggota badan yang melakukan amal soleh. Maka semua ini bakal menjadi saksi nanti di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu tiang, apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Sekarang ini kita berada di bulan Maulid, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, itu malam kelahiran baginda Rasul lebih agung daripada malam apapun. Yuk, kok bisa? Lebih agung dari bulan suci Ramadan? Ya. Lebih agung dari malam Lailatul Qadar? Nggih. Kenapa? Dalam suatu riwayat hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak, kata Allah Ta'ala. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, saya enggak akan ciptakan semuanya yang lain-lain ini. Dunia ini enggak bakalan ada kalau tidak dilahirkan baginda Rasul. Malam Lailatul Qadar tidak ada kalau tidak dilahirkan baginda Rasul.
Nah, malam Idul Fitri, Idul Adha, malam Jumat, Idul Rabbah, bulan suci Ramadan tidak Allah ciptakan kecuali setelah diciptakannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga kanca neraka dinagenara kalau tidak diciptakannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pun bahasa para ulama, malam kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih agung daripada malam-malam apapun. Nah, Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita tahu bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang perayaan daripada Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu bahwa berbeda pendapat kan? Arak singanggoa, arak sindik nanganggoa. Nah, maka Bapak Ibu tiang tahu bahwa sindik nanganggoa dalilna apa? Karena katanya dari dulu ulama-ulama dulu, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama dulu dinoah nganang ngarayaan Maulid. Nah, karena itu tidak pernah dilakuin oleh ulama-ulama dulu, makanya ada di antara semeton jarinta endah dek nabani daguan gawe perayaan Maulid. Nah, ini dalilnya. Nah, tetapi kemudian Bapak Ibu tiang ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang membolehkan tentang perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagu tene le kitab sin tabada pelung. Ini aran kitabna Haulal Ihtifal bi Dzikral Maulidin Nabawi Syarif. Kurang lebih ada sekitar 21 dalil orang melakukan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 dalil ini. Nah, tetapi Bapak Ibu tiang cara jadi perlu tahu sebelum dikasih tahu kita tentang bagaimana apa ranah perayaan dan hukum Maulid Nabi itu, perlu kita tahu bahwa apa aja kenana perayaan Maulid sini Bapak Ibu. Nah, perayaan Maulid itu apa katanya di sini? Innal ihtifala bil Maulidin Nabawi Syarif ta'birun 'anil farhi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya perayaan Maulid itu Bapak Ibu tiang, itu adalah ta'birun 'anil farhi was surur, ungkapan kebahagiaan, kegembiraan, si demen ta, si syukur ta. Atas apa? Atas dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Maulid itu artinya apa Bapak Ibu tiang? Secara jamak-jamakna Maulid itu bisa berarti tempat lahir atau waktu lahir. Amun maulud bahasa Arabna eno anak atau orang yang dilahirkan. Mun aja maulid no pengajian, maulud no mangan gede gitu aja. Deh. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya maulid, nah, itu tempat lahir atau waktu lahir. Maulud itu sila isim maf'ul, arana apa artinya? Maulud itu artinya adalah orang atau anak yang dilahirkan. Nah, maka kita ketahui, oh maksudnya perayaan Maulid itu adalah perayaan kegembiraan, kegirangan, bahagia yang sangat luar biasa. Kenapa? Atas dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak Ibu tiang, bahagia itu macam-macam cara orang bahagia. Ada orang bahagia riri luntung. Ada orang saking bahagianya, itu saking bahagianya sampai nangis ya, terharu. Dilihat anaknya jadi itu jadi ini, padahal ya anak kangkung ina antap dengan toan lah jari anaknya nangis ya. Kenapa? Bahagia itu ungkapan kegembiraan, kebahagiaan. Nah, maka Bapak Ibu tiang, macam-macam cara kita mengungkapkan rasa kegembiraan atas lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ada orang mengungkapkan kegembiraannya, dilakuin sunnah-sunnah Nabi, tetap naning masjid, dia jaga wudhunya, dan ulang ngaji perayaan maulid jangan, tapi tetap gawe sunnah Nabi. Ino ya geger masih sino angku parana tentang kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang demen geger kelahiran baginda Rasul. Bagaimana caranya? Diadakan pengajian. Ini cara tegeger endak sila gawe wande ngombe-ngombe. Nah, maka Bapak Ibu tiang tadi kita sebut dalil yang tidak membolehkan seperti yang tadi, karena tidak pernah bagi beliau mengatakan tidak boleh, tidak pernah para ulama melaksanakan perayaan maulid seperti apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Tetapi kita ada. Nah, jadi dijelaskan terus dalil yang membolehkan mana? Bekes dalil simbada itu nang kanggo jana tentang apa rana tentang perayaan maulid kanggo pandai, kanggo pendapat si kedua kanggo. Mana dalilnya? Nih. Dalilnya adalah al-awwal. Dalil pertama, maulid itu boleh. Apa itu? Annal ihtifal bil maulidin nabawi syarif ta'birun 'anil farhi was sururi bil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad intafa'a bihi al-kafir. فقد جاء في البخاري أنه يخفف عن أبي لهب كل يوم الاثنين بسبب عتقه لثوبة جاريته لما بشرتهم بولادة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi dalil yang pertama bahwa ada para ulama berani memperbolehkan maulid adalah ada dalam Sahih Imam Bukhari. Apa itu? Ada kita tahu bahwa ada seorang orang kafir yang orang ini sudah dijelaskan tentang tempatnya, udah jelas di neraka. Sayyidina Abu Lahab. Allah Ta'ala sudah sebutkan dalam surah Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahabin wa tab, sampai selesai. Itu surat yang menjelaskan udah jelas bahwa siaran Abu Lahab wah keruan tuh najma di neraka atau di akhirat keruan. Tetapi dijelaskan faqad jaa fil Bukhari, dijelaskan dalam Sahih Imam Bukhari annahu sesungguhnya yukhaffif diringankan bagi siapa? An Abi Lahabin kulla yaumil itsnain. Allah Ta'ala meringankan dakwaan azab bagi Abu Lahab setiap hari Senin, diringankan bagi Abu Lahab. Nah, kenapa diringankan bagi Abu Lahab? Karena dulu ketika dakwaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kan baginda Nabi nemun bahasa tanak Sayyidina Abu Lahab. Nah, jadi Abu Lahab baginda Nabi ini adalah keponakan dari Abu Lahab. Ketika mendengar baginda Rasul ini dilahirkan ke muka bumi, maka Abu Lahab ini bahagia luar biasa. Dia bahagia hari itu saja, enggak jelo hidupnya bahagia. Karena kebahagiaannya, maka dia Abu Lahab ini ngapain? Memerdekakan budaknya yang namanya Suwaibah. Saking gegerna bahagiana atas lahirnya bapak anak Sayyidina siaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kebahagiaan itu, maka Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Orang yang berbahagia dengan kelahiran baginda Rasul, sekalipun dia adalah orang kafir, udah jelas nerakanya, itu dapat keringanan, dapat manfaat karena berbahagia atas lahirnya baginda Nabi. Apalagi kita pada beta dengan muslim, beta geger dengan kelahiran baginda Rasul, maka lebih dari itu Bapak Ibu. Ini yang menjelaskan di mana? Sahih Imam Bukhari dalam Kitabun Nikah. Nah, nih jelasannya. Maka Bapak Ibu tiang, hebatnya. Jadi orang tuh merayakan maulid
pasti tiada lain tiada bukan itu untuk mengungkapkan atas kebahagiaan dan kegembiraannya karena dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu, ndak tamara Abu Lahab nendah. Apa maksudnya marah Abu Lahab? Papa na bulan Maulid no doang na taek ngaji. Pan Abu Lahab sejelo doang na geger. Oh, Abu Lahab itu satu hari aja dia geger bahagia atas kelahiran baginda Nabi. Nah, lagu maksudnya Bapak Ibu, tetap kita dapat manfaat atas kebahagiaan kita lahirnya baginda Rasul. Lagu ndak tamara Abu Lahab ndak ya sajelu itu dang pada tayak ngaji. Kumbe itu mandang pak arah manuk be mulai atas tu mana. Ndak tanganau. Nah, artinya apa? Kita bahagia setiap hari atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu adalah merupakan kebahagiaan atas kelahiran baginda Rasul, Bapak Ibu, semestinya Maulid bukan sekadar setiap tahun, tetapi setiap detik kita harus mencintai dan berbahagia atas lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membicara contoh sunnah baginda Nabi bersama pasangan, ngombe baginda Rasul bersama pasangannya. Ibu-ibu kalau sama suami kayak gimana kira-kira? Bapak-bapak sama suami gimana kira-kira? Bapak-bapak seorang ayah, seorang orang tua kepada anaknya, bagaimana akhlak baginda Rasul kepada anaknya, cucu beliau. Itu udah contoh. Kita pengen duduk, lihat bagaimana tata cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk. Kita pengen berdiri, lihat bagaimana sunnah Nabi ketika berdiri. Kita pengen ketika misalnya pergi Jumatan, pakaian baginda Rasul ketika Jumatan. Kita pengen masuk WC, keluar WC, mau tidur, mau ke masjid, pengen makan, pengen minum, gimana sunnah baginda Rasul ketika makan, ketika minum, keluar WC, masuk WC. Semua itu bertakbir, merupakan ungkapan kegembiraan atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. No, maka Bapak Ibu mun tatu kangen tiba baginda Rasul, lakuin sunnah baginda Nabi sekalipun sepede. Mana contohnya Bapak Ibu? Baginda Rasul itu sama istri beliau, pasangan beliau romantis. Romantis kata baginda Rasul. Bahkan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi ada syarahnya namanya Al-Mawahibul Ladunniyah. Itu Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Itu dijelaskan bahwa Sayyidah Aisyah ketika menjelaskan tentang khatamun nubuwah sini setempel kenabian baginda Rasul ada di sini kurang lebih di belakang. Nah, ketika menjelaskan itu apa kata Sayyidah Khadijah? Aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin. Apa kata beliau? Oh, sama baginda Rasul, wah aku kerja baginda Nabi ngana saya aku mandi kerja semamaku ngana baginda Nabi pembahasan teh saling sedokang baginda Nabi mandi saling rosok. Wah indah ibu. Hah? Wah pendi. Oh Pak Wahidah. Ya kedua saling rosok. Kerja nulu ipa ya ngada rumah nak ke ngano. Nak kana toa pada toa saling kangen. Baginda Rasul begitu, ya. Istri beliau pengen naik onta, kena mana baginda Nabi. Ngapain? Dibikin jadi tangga untuk istrinya naik onta. Ngene baginda Nabi. Dia jadi tangga naik onta istri beliau. Padahal manusia paling agung begitu, iya. Romantis, iya. Nah, makanya orang-orang Mesir itu nak-nak tua saling dendang ya. Mungkin nak semama saling dendeng. Tidak jadi pecah, ngonek bingung dengan urusan ini telat-telat sekali. Jangan. Kenapa? Oh, begitu bagi terus romantis. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu tiang itu dalilnya pertama. Apa itu? Orang kafir saja ketika kelahiran baginda Rasul bahagia diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhidan. Maka apalagi kalau ada seorang muslim yang geger demen atas kelahiran baginda Rasulullah SAW, maka lebih dari itu yang Allah titipkan baginya insyaallah. Nah, yang kedua dalilnya adalah begini Bapak Ibu, jangan terlalu melihat casing. Kadang orang dilihat casingnya, nggak dilihat isinya. Kenapa tiang bilang begitu Bapak Ibu? Kadang arah dengan kalau dia mengatakan tablik akbar dibolehkan. Lagu mau nang maulid nih tangguh. Padahal mau tablik akbar boleh. Kalau maulid nggak boleh. Oke, kita lihat. Apa sih isinya maulid itu? Maulid itu isinya orang ngaji. Ngaji itu perintah Allah, ngaji itu sunnah Nabi. Sindek nadaman dengan ngaji, setan deh depan kita dengan ngaji. Now, tablik akbar orang ngapain? Ngaji. Oh, pada. Nah, maksud kita jangan lihat casing terus, lihat isinya. Di dalam tablik akbar, kadang orang tablik akbar di masjid, di dalamnya orang iktikaf. Orang maulid di masjid, di dalamnya orang iktikaf pada. Nah, di dalam maulid itu ada orang silaturahim, saling ketemu, salaman, tanya kabar. Tablik akbar pada. Di dalam maulid ada orang sedekah, tablik akbar kadang ada santunan, kan pada doa. Dan mulai dari pengajian, mulai dari etika, kemudian silaturahim, kemudian sedekah, semua itu kan adalah anjuran dalam Islam. Semua itu adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngaji halal apa haram? Halal. Silaturahim halal. Sedekah halal. Etikaf halal, digabung jadi satu. Perayaan maulid halal apa haram? Halal. Sunnah mana haram? Pada misalnya terong Aceh halal apa haram? Halal. Serbia halal apa haram? Halal. Kangkung halal haram? Halal. Gabung jadi saik palacing. Halal apa haram? Halal. So, kenapa? Karena selabuna halal doang yang ana minat ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu tiap? Jangan melihat casingnya, tetapi lihat apa isi daripada perayaan maulid tersebut. Maka kalau tablik akbar boleh karena di sana ada pengajiannya, maka perayaan maulid juga boleh karena di sana ada pengajiannya. Kalau tablik akbar itu boleh ada silaturahminya, maka maulid juga boleh karena ada silaturahminya Bapak Ibu. Nah, sehingga ngono-ngono lah gampang-gampangnya Bapak Ibu ya. Lalu kok kita dengar misalnya kan dulu diharamkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perayaan maulid di sana di Mesir. Benar Bapak Ibu ya. Diharamkan oleh beliau. Kenapa? Pada saat itu perayaan maulid itu dibarengi dengan minuman khamar. Jadi dulu, tapi intelek no dengan ngerayaan maulid sambil nginam beram. Bukan perayaan maulidnya yang beliau haramkan, yang tidak dibolehkan. Lagu nginam beram. Mana ada kangwang si beliau. Nah, sekarang kalau ada perayaan maulid yang ada di sana unsur haram-haramnya, maka bukannya maulidnya yang enggak boleh, tapi no haram sih yang enggak boleh Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Yang ketiga, mana dalilnya? As-salitsu anna al-farha bihi sallallahu alaihi wasallam matlubun bi amril Qur'an min qoulihi ta'ala. Nah, Bapak Ibu ya, apa katanya? Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berbahasa, qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan rahmat, dengan keutamaan dari Allah, falyafrahu, berbahagialah.
Berarti fal yafrahu ini mun belajar nahwu sharaf ini arana amr. Kalau kita ambil ke usul fikih, al-amru al-asl fil amri lil wujud illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbahagia atas apa? Atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu tiang, tidak ada rahmat yang paling besar setelah kehidupan kita adalah rahmat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an apa katanya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi semua alam. No, rahmat utus labu dengan rahmat bukan hanya untuk jadi muntabala baca di kitab-kitab tauhid seno al-alam masyaallah. Alam itu selain Allah. Jadi makhluk, tumbuh-tumbuhan, manusia, seluruhnya itu namanya alam. Maka baginda Rasul diutus untuk apa? Untuk semua alam semesta. Bahkan di Mekah itu ada Masjid Al-Jin namanya. Tuh kalau kita ziarah-ziarah di sekitaran Makkah ada Masjid Al-Jin. Masjid itu apa? Di sana tempatnya dulu para jin itu mengungkapkan keislamannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini artinya apa? Baginda Rasul memang diutus untuk selalu dengan. Dan ingat, baginda Rasul itu visi misi beliau itu memasukkan orang ke dalam Islam. Bukan ngeluarin orang dari Islam. Visi misi baginda Rasul itu adalah memasukkan orang ke dalam surga, bukan nyeburin orang ke dalam neraka. Enggak. Visi misi baginda Rasul menyelamatkan orang, membuat orang kenal sama sunnah, bukan membid'ahkan orang. Dia ini sunnah Nabi. Dia nggak visi baginda Rasul. Nah, makanya Bapak Ibu tiang, kalau Allah memerintahkan kita untuk berbahagia atas rahmat yang Allah titipkan, maka tidak ada rahmat yang lebih agung kecuali rahmat atas diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil si nomor 3. Maka Bapak Ibu tiang nih mulai Mesir rino kalau orang maulid pawai. Oh, dina tutup langani bawah ini. Terus besoknya kita ngaji kitab, langsung diberikan ijazahnya sama guru kita. Bengaji wah kita ke jamaah-jamaah. Nah, mari ini lah. Cuma kalau kita di sini selesai ngaji, ada dikasih kita makan. Di sana juga begitu. Selesai ngaji, dikasih kita gantusan. Setelah itu ada dikasih kita ijazah daripada guru-guru kita. Nganewa marat ini kan. Nah, di tempat yang lain itu selesai pengajian tuh biasanya senari seki nari no tau ada sini Bapak Ibu saya dakuan bimbi no robaton saya nari pegaan yang maulid di man masih menuditku ini kan. Nah jadinya saya nari no anak bimbi robak saya. Kenapa? Oh, karena ungkapan kegembiraan siaran dengan geger, siaran dengan daman nino kan luar biasa. Jiwati selaku apa siaran kita tersugulang monarat sih kan. Maka begitu orang-orang mengungkapkan tentang apa falyafrahu kebahagiaan tentang rahmat Allah atas diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ciri ini ya dalil si berikutnya. Dalil yang keempat, apa Bapak Ibu tiang? Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'azzimu yawma maulidihi wa yashkurullaha ta'ala fihi ala ni'matihi al-kubra alaihi wa tafaddulihi alaihi bil wujud ila hadha al-wujud id sa'ida bihi kull mawjud wa kana yu'abbaru an dhalika ta'zim bis-siyam. Dalam riwayat Abu Qatadah itu riwayat Imam Muslim dijelaskan. Ini arah le kitab Siyam, le kitab Imam Muslim. Oh, singone riwayat Imam Bukhari. Sinangka riwayat Imam Muslim. Apa kana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suila an shaumi yaumal itsnain. Baginda Rasul pernah ditanya sama sahabat.
Baginda Nabi, kenapa perlu puasa sunat pada hari Senin? Kenapa baginda Rasul? Apa kata baginda Rasul? Fihi wulidtu, karena pada hari itu saya dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari itu aku diturunkan bagiku wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa Bapak Ibu tiang? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersyukur merayakan perayaan kelahiran beliau. Jadi maulid ini kelahiran artinya Bapak Ibu. Jadi maulid Nabi artinya apa? Kelahiran baginda Nabi. Maka baginda Rasul itu beliau pernah ditanya oleh sahabat, baginda Nabi, belum puasa kenapa hari Senin? Oh, kata baginda Rasul, saya puasa hari Senin karena pada hari Senin saya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Baginda Rasul merayakan maulid beliau itu dengan cara berpuasa. Puasa itu ibadah apa tidak? Ibadah. Kita ngaji maulid, ngajinya ibadah apa tidak? Ibadah. Bahkan seandainya amunara dengan pengajian maulid keterangan mengenai bawa dalam undangan ada orang pengajian maulid, tapi dia taruh keterangan sini jamaah dianjurkan berpuasa. Kira-kira hadir sidang maulid nengono dia kumeli hadir. Oh, kenapa lo sang dinara dengan meli hadir? Kenapa? Nah, artinya apa Bapak Ibu tiang? Kalau baginda Rasul itu berpuasa dulu, puasa itu ibadah, ya bukti dan tata cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merayakan maulid beliau. Ita sang leta bau puasa, maka rayakan kebahagiaan itu sesuai dengan kapasitas dan cara kita masing-masing, asalkan itu bentuknya ibadah. Nah, ya buat yang anak pertama-tama ada orang nggak pengajian maulid, tapi dilakuin sunnah baginda Rasul setiap harinya. Ya wah carana bahagia Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu tiang, setiap kali kita maulid ya adalah 1-2 sunnah Nabi yang kita lakuin. Arah sakit dua mau bawa ke rumah kita, lakuin sama keluarga kita. No, misalnya pira kali entah maulid, wah berkali-kali kita maulid. Maka berkali-kali kita maulid, saya rasa udah banyak sunnah Nabi yang akan kita peroleh. Sudah banyak sunnah Nabi yang kita dapatkan. Lakuin itu dengan baik, insya Allah. Itu juga merupakan bagian dari kebahagiaan kita. Kalau baginda Rasul dulu berbahagia dengan berpuasa, puasa itu ibadah, maka kita juga berbahagia dengan ngapain? Dengan tata cara sesuai kemampuan masing-masing. Yang mampu puasa sunat, silakan. Dia tak mampu puasa sunat, Bapak jagawe, tekan. Yang penting ibadah. Nah, Bapak Ibu tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Berikutnya, itu anna hadhil ijtima'at hiya wasilatun kubra lid-da'wah ila Allah, wa hiya fursatun dhahabiyyatun yanbaghi alla tafut. بل يجب على الدعاء والعلماء أن يذكروا الأمة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه وآدابه وأحواله وسيرته ومعاملته وعبادته وأن ينصحوهم ويرشدوهم إلى الخير والفلاح ويحذروهم من البلاء والبدع والشر والفتن. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Yang aneh Bapak Ibu. Sesungguhnya perayaan Maulid Nabi itu adalah fursatun dhahabiyatun. Itu adalah waktu yang sangat hebat. Kumbena pada Bapak Ibu, karena biasanya pada perayaan Maulid itu disebut pertama bejangkuna baginda Nabi ya. Bagaimana keadaan fisik baginda Rasul? Sehingga dari sana kita bilang, oh ngene aku Nabi baginda Nabi. Entah. Biasanya dalam Maulid disebutin baginda Rasul begini sunnah beliau, dikasih tahu.
Oh, dalam maulid itu biasanya baginda Nabi begini tata cara beliau. No ya. Artinya apa Bapak Ibu? Perayaan maulid itu salah satu daripada waktu si Santa di sini bagus. Tempat kita memperkenalkan baginda Rasul kepada para jamaah, kepada anak jarinta, kepada dengan selapulengan. Kenapa Bapak Ibu? Coba perlu perhatikan. Biasanya kalau selain bulan maulid, kemacam-macam bahasa ini tesitan guru-guru ada ngebahas tentang sholat, ada ngebahas tentang wudu, tentang sabar, tawakal, macam dibahaskan. Tapi coba lihat kalau bulan maulid itu biasanya full yang dibahas siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini fursatun dahabiyatun. Ini waktu yang sangat-sangat berharga untuk kita ngapain? Memperkenalkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya tidak dijadikan idola kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No, coba nih narak ruang tadahna maulid. Bagaimana nasib anak jarim tesi ke depan-depannya? Dia nggak bakalan kenal baginda Nabi. Karena jarang kita dengan bahas tentang baginda Rasul. Tapi kalau bulan maulid Bapak Ibu, nah, kita dengar di sana, kita dengar disebut kehebatan baginda Rasul. Badak nita baginda Rasul hidung beliau mancung berjulu lagu dia mancung berdalam. Julu anak baginda Rasul tuh gagah. Bahkan dijelaskan sama para ulama, seandainya gagahnya baginda Rasul dibagiin kepada rembulan, bulan itu nggak bakalan redup-redup, selalu bakalan kayak tanggal 15 terus setiap malam. Kenapa? Kalau dibagiin cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelasin tuh, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Baginda Nabi, rumah yang engkau di dalamnya, di rumah itu nggak pernah butuh sama lampu apapun, nggak butuh. Kenapa? Lampu yang jadi lampunya adalah wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Bapak Ibu, itu Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah ketika jadi dengan berumbait baginda Rasul, itu sudah melihat keanehan-keanehan yang didapatin sama beliau ketika mengambil baginda Rasul jadi anak susuannya. Awalnya beliau nggak mau. Jadi dulu kisahnya itu beliau dari Bani Sa'ad, makanya arak lemudi As-Sa'diyah. Halimah itu nama beliau As-Sa'diyah sino aran gubukna lah. Nah, jadi beliau itu dulunya pergi ke Makkah. Itu pergi ke Makkah itu ngebawa onta koyos kurus darah baru malaikat suena mondok lelangan buru sampai Makkah. Ini yang onta yang dibawa Bapak Ibu, onta yang dibawa itu mulai aja diperas air susunya kapan? 1 kali dalam seminggu. Tapi Bapak Ibu tiang, ketika baginda Rasul diambil jadi anak susuan beliau, onta yang ditunggangi yang tadi ketika datang ke Mekah lambat, lama beliau mampir dan sebagainya. Tiba-tiba ini onta kencang luar biasa. Papah netekin si baginda Nabi. Setelah itu baginda Rasul baru sehari di sana udah mulai maras air susu onta ini dua kali seminggu papana tono baginda Rasul. Terus apa kata Halimah Sa'diyah? Kami biasanya di rumah kami itu biasanya kami setiap malam, kalau malam tanggal 1 sampai tanggal 10 atau tanggal 11 itu kan bulan belum balik lalu lah, bulan ini belum terang-terang amat. Maka kami biasanya pakai sentian dilecopok. Nah, dilecopok ada lelet nale bawa. Nah, minyak jamak, minyak gas tadi. Nah, itu biasanya mun tiup ya. Milu hidung tabedang kan. Nah, itulah kurang lebih dipakai dulu. Tetapi apa kata Halimah Sa'diyah? Tapi Masya Allah ketika kami membawa baginda Rasul Muhammad si bejik jauh kami tiba baleng kami karena setiap malam kami tidak pernah menyalakan lampu. Kenapa?
La ilaha illallah, bulan purnama setiap malam di rumah kami bulan purnama hidap. Nah kenapa? Karena wajah baginda Rasul bilang kalam na bercahaya. Oh, wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gagah luar biasa. Ini kita nggak bakalan tahu gagahnya baginda Rasul kalau tidak diperkenalkan kepada kita. Orang memperkenalkan baginda Rasul kapan biasanya? Biasanya le bulan Maulid, le pengajian Maulid. Biasanya pengajian si lain kadang mohon lain kan bahasnya. Dan bagus karena memang itu harus kita butuhkan juga ilmu itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu tiang? Perayaan peringatan pengajian Maulid itu salah satu di antara waktu yang sangat berharga. Bagaimana supaya kita memperkenalkan baginda Rasul kepada semua orang? Baginda Rasul Bapak Ibu dari ujung atas sampai ujung bawah nggak ada yang dibuang. Semuanya ada rahmat, semuanya ada berkahnya. Saya sering sebut tuh baginda Rasul itu suatu waktu setelah baginda Rasul wafat itu banyak di kalangan sahabat yang sakit. Ternyata sahabat ini bingung mau nyari obat kemana, karena dulu nggak ada apotek. Bingung mau nyari obat kemana. Nah, ternyata didatangi salah satu daripada istri beliau. Setelah didatangi istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu di antara istri beliau yang masih menyimpan jubahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baju itu direndam sama istri beliau. Kemudian air bekas rendaman daripada jubah baginda Nabi dikasih minum sama yang sakit. Langsung seketika sehat sahabat si sakit ini. Mun bahasa kasar yang diminum apa? Air bekas rendaman baju baginda Rasul. Mun bahasa kasar no aidaki baginda Nabi, aidakin kelami baginda Nabi jadi obat. Bapak Ibu, coba aidakin kelamin deh. Ada anak jari ini coba. Oh nek sakit ting. Oh, nenek kelambingku masih dori nih kan. Ada kira-kira seleke sakit apa seleke sehat? Seleke seteruk dengan. Kenapa? Oh beda kita Bapak Ibu. Nah yang begini-gini kapan dibahas? Biasanya dibahas pada bulan Maulid. Maka ini diantara pentingnya perayaan Maulid itu Bapak Ibu. Nah makanya apa keliru misalnya dalam Maulid yang dibahas yang macam-macam. Apalagi nengkana panjangan politik selaku aku ngaji wah lain bapi no ino jangan bembe melen deh depilen bembe melen do nih ya terserah tapi ingat Bapak Ibu pelunggu memilih siapa aja jangan pernah saling salah menyalahkan. Pelunggu memilih ini silakan kanggo dan ejak dengan aku dapat. Lagu mun lain pilihan nak dek saling tegur sapa. Kenapa? Sungguh berat siaran dek saling tegur sapa itu. Dan nanti di akhirat itu bakalan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Maka itu di antara dalil berikutnya. Innal maulida amrun istahsanahu al-ulama wal muslimuna fi jami'il bilad. وجرى به العمل في كل سقع فهو مطلوب شرعا للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود الموقوف ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح أخرجه أحمد. Dalil berikutnya maka kita lihat Bapak Ibu dalam riwayat dijelaskan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dianggap baik oleh orang-orang muslim, oleh para ulama, maka itu insyaallah baik di hadapan Allah. Ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, hadisnya mauquf tapi ini bisa dijadikan dalil. Wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabih. Apa yang dianggap jelek oleh kaum muslimin maka bagi Allah itu juga jelek. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Para ulama itu tiang ada kitabnya di rumah itu komentar para ulama tentang ihtifal maulid, perayaan maulid. Wow, ada yang boleh banyak.
Nah, artinya apa? Ternyata kalau kita lihat ya, para ulama, bahkan sebagian besar ulama itu menganggap baik perayaan Maulid ini. Karena para ulama menganggap ini baik, maka insya Allah di hadapan Allah itu adalah perkara yang baik. Kenapa? Seperti yang tadi, karena dilihat adalah apa yang ada dalam isinya, bukan ngelihat casingnya. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Maka kesimpulannya adalah apa? Yang pengen ngerayain Maulid pakai pengajian, lanjutkan. Yang enggak Maulid pakai pengajian, lanjutkan mengajarkan sunnah baginda Nabi dengan sesuai dengan cara masing-masing. Maka yang Maulid pakai pengajian, jangan salahin orang yang tidak Maulid pakai pengajian. Yang Maulid enggak pakai pengajian, jangan salahin orang juga yang Maulid pakai pengajian. Kenapa? Karena dua-duanya ada manfaat untuk kita semua, Bapak Ibu ya. Nah, maka Bapak Ibu, ini kenapa kita sampaikan aganna sai amanta pelunggu yang ngawi Maulid ngaji silakan. Sinde nondah kedina mubing dah anak turut mendengar. Nah, laguna saling kenal. Dan itu pendapat para ulama. Nena mama kampung apa pendapat ini bapak-bapak, ibu-ibu. Itu ulama yang punya pendapat. Maka ada yang nurut ini, nurut itu ya silakan. Nah, kebetulan tiang turut dengan singarayaan Maulid, bermaulid kita kan. Nah, kenapa? Kan ada dalil kita. Ya silakan. Nah, Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Insyaallah sampai di sini dulu, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Fatihah. Allah Ta'ala ala wa ala wa ilmu wa tawajjal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.